Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan kelas 9. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk Ananda Ustadz semuanya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum kita masuki materi ini lebih mendalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini pada dasarnya adalah sebuah pandangan hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak diwujudkan, maka nilai-nilai Pancasila tersebut hanyalah nilai-nilai luhur yang tidak ada artinya. Baiklah, berikut ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Poin A, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. 1. Dengan mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia. Yang kedua, memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik, bukan hanya sebagai objek politik penguasa semata. Lalu yang ketiga, sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak-hak dasar kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, para penyelenggara negara dan para politisi haruslah senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan, serta memegang teguh cita-cita moral dari rakyat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, di poin B, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimana juga caranya dalam bidang ekonomi ini? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan pada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kedua, menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan persaingan bebas. Yang ketiga, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara seluas-luasnya. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang seni budaya. Bagaimana caranya, Ustadz? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dalam kebebasan spiritual. Yang ketiga, menciptakan sistem sosial budaya yang beradab dan melalui pendekatan-pendekatan kemanusiaan secara universal. D. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia, di mana sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Yang keempat,
pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada Nanda Ustadz semuanya. Tugasnya itu coba kerjakan tugas pilihan berganda di halaman 15 di buku LKS-PKN ya. Coba kerjakan tugas pilihan berganda di halaman 15 di buku LKS-PKN kelas 9. Baiklah, terima kasih untuk pemberian materi pada hari ini. Ustadz harapkan tugas tersebut dapat dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.